Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap kabar Anandaku di sana selalu sehat ya. Tetap jaga selalu kesehatannya. Alhamdulillah Anandaku telah menyelesaikan ujian tengah semester ya. Bunda harap saat bagi rapot nanti, bagi rapot nilai PTS, nilainya semuanya bagus-bagus. Oke. Hari ini Bunda akan menjelaskan materi baru ya, tentang pengolahan data. Kita masuk materi bab 8 ya. Pada pertemuan sebelumnya, itu Bunda sudah memberikan tugas ya, kegiatan bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, jadi Anandaku, Bunda berikan tugas ya kemarin itu mengumpulkan data makanan dan warna kesukaan dari anggota keluarga Ananda. Dan sudah Bunda koreksi, semuanya bagus ya, semuanya sudah benar dalam mengumpulkan data. Nah, oke, jadi hari ini Bunda akan menjelaskan materi tentang menyajikan, membaca, dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku bisa buka bukunya halaman 124 ya. Oke, Anandaku, Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini Anandaku bisa dilihat ada sebuah data di mana ini merupakan data nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4 ya. Jadi dari data ini kita akan ubah bentuknya ke dalam tabel atau kita akan sajikan data ini ke dalam tabel. Nah, ini contoh tabel yang akan kita buat ya. Jadi tabel ini terdiri dari 2 kolom. Yang mana Bunda kolom yang ini? Ini namanya kolom. Kolom pertama itu berisi tentang nilai. Yang kolom kedua ini berisi tentang banyak siswa. Kita ketahui bahwa tabel itu terdiri dari kolom dan baris, ya. Jadi kolomnya yang ini, ada 2 kolom. Barisnya yang ini. Oke. Ini baris ya. Nah, oke. Ini baris. Yang mendatar itu namanya baris ya, Anandaku. Yang vertikal itu disebut sebagai kolom. Jadi kalau kita lihat di sini barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi terdiri dari 6 baris dan 2 kolom. Nah, sekarang dari data ini kita akan sajikan ke dalam tabel ini. Hal pertama yang harus Ananda lakukan, itu Ananda urutkan dulu ya. Karena ini bentuknya dalam nilai, data ini merupakan nilai, maka kita urutkan dari nilai terkecil ke terbesar. Kalau kita lihat di sini, nilai yang terkecil itu berapa? Ya, benar 6 ya. Jadi, nilai yang terkecil itu 6. Oke, selanjutnya nilai berapa lagi yang terkecil? 7. Berurutan ya dari terkecil ke terbesar. Setelah 7, 8, dan terakhir itu 9. Selanjutnya kita akan mengisi banyak siswa ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang mendapatkan nilai 6 itu bukan hanya 1 orang, tapi lebih dari 1 orang. Jadi sekarang kita hitung yang mendapatkan 6 itu ada berapa orang? 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 7 ada berapa orang? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 orang ya. Kita tuliskan di sini 6 orang. Yang 8 ada berapa orang? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 orang. Dan terakhir itu nilai 9. Ada berapa orang? 1, 2. Ya. Jadi ada 2 orang. Sekarang kita jumlahkan berapa banyak siswanya.
3 tambah 6, 9 ya. 9 tambah 4, 13. Tambah 2, 15 ya. Jadi jumlah seluruh siswa itu ada 15 orang. Jadi Anandaku, menyajikan data dalam bentuk tabel ini tujuannya itu untuk memudahkan kita mengetahui informasi yang ada pada data. Kalau kita lihat kan lebih enak ya membacanya, mengetahui informasi dalam bentuk ini dibandingkan yang ini. Kalau yang ini kan bisa kita ketahui nilai tertinggi itu adalah 9, nilai terendah itu adalah 6 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini 6 itu ada 3 orang. Kemudian 8 itu ada 4 orang ya. Jadi lebih mudah kita mengetahui informasinya. Bisa dipahami Anandaku bagaimana cara melakukan kegiatan menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, Bunda lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang membaca data dalam bentuk tabel ya. Apa sih Bunda membaca data dalam bentuk tabel itu? Jadi, membaca data dalam bentuk tabel itu Anandaku adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Jadi kita hanya menyebutkan informasi yang ada pada tabel tersedia, pada soal, ataupun tabel yang kita buat. Jadi kita hanya menyebutkan informasi yang ada pada tabel tersebut. Nah, Bunda akan memberikan contoh bagaimana cara membaca data dalam bentuk tabel ya. Oke, di sini Bunda ada data dalam bentuk tabel, yaitu data makanan kesukaan siswa kelas 4. Ya, di mana dari tabel ini bisa kita ketahui bahwa makanan kesukaan siswa kelas 4 itu terdiri dari sate, bakso, mie ayam, rendang, ayam goreng, dan pempek. Di mana yang menyukai sate itu ada 2 orang, yang menyukai bakso itu ada 6 orang, yang menyukai mie ayam itu ada 5 orang, yang menyukai rendang itu ada 3 orang, yang menyukai ayam goreng itu ada 8 orang, dan terakhir yang menyukai pempek itu ada 4 orang. Jumlah seluruh siswa kelas 4 itu ada 28 orang. Nah, Anandaku, itu contoh dari membaca data dalam bentuk tabel ya. Jadi Anandaku hanya membaca informasi yang tertera pada tabel ini. Bisa dipahami Anandaku? Oke, Bunda lanjut ya ke materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang menafsirkan data dalam bentuk tabel. Menafsirkan data dalam bentuk tabel. Jadi, pengertian dari menafsirkan data itu Ananda ialah dapat menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Jadi, Anandaku dalam melakukan kegiatan menafsirkan data itu, Anandaku mencari atau menemukan informasi yang tidak tertulis pada tabel ya. Kalau membaca data tadi kan kebalikannya, kita menyebutkan semua informasi yang ada pada tabel. Kalau menafsirkan data, kita mencari atau menemukan informasi yang malah tidak tertulis pada tabel. Nah, contoh dari kegiatan menafsirkan data itu seperti kita mencari data paling banyak, kemudian mencari data paling sedikit, terus mencari data terendah, data tertinggi, selisih, ataupun jumlah. Jadi, ini merupakan kegiatan dari menafsirkan data, ya. Oke, Bunda akan memberikan contoh bagaimana cara menafsirkan data ya dalam bentuk tabel. Kita menggunakan data makanan kesukaan siswa kelas 4 ya. Nah, jadi di sini sudah ada ya data makanan kesukaan siswa kelas 4 dalam bentuk tabel, di mana dalam menafsirkan data itu bisa kita lakukan dengan cara menjawab keempat pertanyaan ini ya. Salah satu contohnya kita bisa menjawab keempat pertanyaan ini. Apakah cuman keempat pertanyaan ini, Bunda? Tidak, masih banyak ya. Intinya Anandaku mencari informasi atau menemukan informasi yang tidak tertulis di dalam tabel ini. Oke, sekarang kita akan menafsirkan data untuk makanan kesukaan siswa kelas 4 dengan menjawab keempat pertanyaan ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, berapa banyak siswa yang menyukai bakso? Sekarang Ananda lihat, siswa yang menyukai bakso itu ada berapa orang?
Nih, ada 6 orang ya. Ada 6 orang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Jadi nomor 2 ini pertanyaannya, makanan apa yang paling banyak disukai siswa? Oke, sekarang kita lihat. Kira-kira dari banyak siswa ini manakah yang datanya tertinggi? Ini ya 8 ya, paling tinggi. Berarti ini paling banyak ya diminati siswa. Banyak data, 8 ini menunjukkan makanan kesukaan ayam goreng. Jadi bisa kita ketahui di sini makanan yang paling banyak disukai itu adalah ayam goreng. Sekarang kita lihat ke soal nomor 3. Berapa banyak siswa yang menyukai makanan selain ayam goreng? Berarti kita akan menghitung banyaknya siswa kecuali ayam goreng ya. Jadi ayam gorengnya ini tidak kita hitung nilainya ya. Jadi yang ini nggak usah kita hitung. Berarti yang kita hitung itu adalah sate, bakso, mie ayam, rendang, sama pempek ya. Sate itu ada 2 orang. Bakso itu ada 6. Mie ayam itu ada berapa orang yang menyukai? 5. Kita jumlahkan seluruhnya. Rendang itu ada 3. Dan terakhir itu pempek ada 4. Sekarang kita jumlahin. 2 tambah 6 berapa? 8 ya. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 4, 20 ya. Jadi siswa yang menyukai makanan selain ayam goreng itu ada 20 orang. Terakhir soal nomor 4. Berapa selisih banyak siswa yang menyukai pempek dan sate? Jadi kita akan mengurangkan banyaknya siswa yang menyukai pempek dan sate. Nah, selisih itu kita mengurangkan dari data terbesar dengan data terkecil. Kalau kita lihat di sini, pempek ada 4 orang, sate ada 2 orang. Data terbesar itu pempek, data terkecilnya itu sate, ya. Berarti di sini kan karena kita mencari selisih itu mengurangkan data yang terbesar dengan data yang terkecil. Berarti pempek kita kurangkan dengan sate. Jadi 4 kita kurang 2 sama dengan berapa? 2 orang ya. Nah, jadi bisa kita ketahui di sini informasi dari kegiatan menafsirkan data, ternyata yang menyukai bakso itu sebanyak 6 orang. Kemudian makanan yang paling banyak disukai siswa itu ayam goreng. Kemudian siswa yang menyukai makanan selain ayam goreng itu ada 20 orang. Dan terakhir, selisih banyak siswa yang menyukai pempek dan sate itu ada 2 orang. Kalau misalnya kita lihat di sini, kira-kira makanan apa yang paling sedikit peminatnya atau paling sedikit disukai oleh siswa? Kalau kita lihat di sini, siapa? Ya benar, rendang ya. Rendang ini adalah yang paling sedikit disukai. Berarti sedikit disukai. Nah, jadi itu contoh dari kegiatan menafsirkan data ya Nandaku. Bisa dipahami ya? Oke. Mungkin Bunda cukupkan ya pembelajaran pada hari ini. Bunda harap Anandaku dapat memahaminya dengan baik. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.